Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Nirmalasari, NIM 130318401, kelas IT 4201. Di sini saya akan mempresentasikan laporan redesign UI step 1 sampai dengan step 14 pada aplikasi Zoom. Step pertama yaitu memahami pengguna. Di sini saya telah mewawancarai 3 narasumber. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Justifikasi permasalahan dari user persona di atas yaitu yang pertama, narasumber mengeluhkan bahwa pada interface tidak diberikan option menampilkan beberapa orang. Yang kedua, user mengalami kesulitan melakukan perubahan background pada saat meeting. Yang ketiga, user kesulitan untuk memilah berbagai font saat memulai interface. Dan di bagian dashboard pada waktu sign up for free itu keamanannya masih kurang. Step 2 yaitu memahami fungsi bisnis. Di sini ada flowchart ketika user melakukan login ke dalam aplikasi sampai user melakukan sit out pada aplikasi. Ada requirement system di mana ada login, dashboard, chat, ada meeting, dan ada kontak. Yang selanjutnya yaitu mental model user. Di sini ada aktivitas user dimulai dari user mengakses Zoom dan painnya yaitu realita dan ekspektasi user. Selanjutnya ada HTA. Dua fungsi utama yang dipilih yaitu interface dan dashboard. Konseptual model bisa dilihat sendiri, terdapat logo, simbol, dan navigasi. Step ketiga yaitu prinsip desain. Prinsip desain standar itu terdapat konsistensi, simplicity, dan konteks. Style guide itu ada background halaman, ada background menu, dan ada font. Step 4 membangun menu sistem dan skema navigasi. Di sini ada menu sistem aplikasi Zoom, skema navigasi. Step 5 yaitu pemilihan tipe Windows yang tepat. Ini adalah hasil redesign 1 dan redesign 2. Perangkat interaksi. Perangkat interaksi yang digunakan yaitu input device-nya keyboard dan mouse, output device-nya monitor dan speaker. Lalu step 7 screen based control. Operable button-nya terdapat about, download, sales, support, dan in meeting. Text entry atau read only control terdapat mengumpulkan email, mengumpulkan password, mencari sesuatu dalam aplikasi, output captcha, dan mengikuti captcha. Selection control terdapat pin partisipan, select video partisipan, mute partisipan, dan background setting. Operable control-nya masih menentukan jadwal meeting selanjutnya yang terdapat pada aplikasi terdahulu. Step 8 teks dan pesan. Teks dan pesan ini dalam penulisannya menggunakan kompleksitas kata dan kalimat yang mudah dipahami oleh user. Step 9 feedback, guidance, dan asisten. Di sini ada time, ada problem management, ada presentation, detection, correction, guidance, dan asisten. Di mana di dalam guidance dan asisten ini menggunakan text oriented help yang mana jadwal meeting diatur sedemikian rupa sehingga pada saat membuka aplikasi langsung terdapat tampilan tentang jadwal ataupun pesan. Yang step 10 internasionalisasi dan aksesibilitas. Localization-nya menggunakan berbagai macam bahasa, writing word and text-nya tidak menggunakan bahasa gaul ataupun bahasa yang tidak jelas. Image dan simbolnya sangat berhati-hati dalam memilihnya yang tidak mengandung sara dan mengandung unsur keagamaan. Aksesibilitasnya terdapat sebagai pembantu penyandang disabilitas, khususnya hearing disabilitas yang menggunakan dan untuk memudahkan user yang menderita disabilitas sensorik. Step 11 dan 12 grafik, icon, image, dan color. Ada nama dan logo, button, text link, grafik, icon, color.
Step 13 yaitu layout Windows and Pack. Adalah redesign pertama berdasarkan usability goals yang diterapkan. Pada bagian atas terdapat header dan terdapat CTA. Layout yang digunakan pada halaman di samping sesuai dengan usability goals, yang mana di bagian atas terdapat header. Layout grid yang digunakan konsisten dengan horizontal scrolling. Step 14. Step 14 terdapat testing dan analisis, di mana saya memilih 3 komponen usability goals, yaitu satisfaction, memorability, dan error. Tes skenario-nya terdapat login, memulai meeting, join meeting, melakukan interface, dan melakukan end meeting. Explain-nya yang pertama menentukan usability goals, yang kedua membuat pertanyaan kuesioner, yang ketiga mencari responden, yang keempat menghubungi responden, yang kelima mencatat data hasil dari wawancara, yang keenam mengumpulkan dan mengolah data dari semua responden, yang ketujuh akan dilakukan perbaikan. Ini adalah link prototyping dan link form yang bisa Anda lihat pada deskripsi video ini ataupun pada laporan. Ini ada data hasil pengujian. Berdasarkan usefulness, di sini rata-rata 4 dan 5, ada juga 3. Ease of use, ini juga rata-rata 4, 5. Ada learning juga rata-rata ini 5 dan 4. Ada satisfaction, rata-rata 5 dan 4 juga. Dari hasil observasi di atas, dapat disimpulkan nilai rata-rata usability goals dengan perhitungan seperti berikut. Rata-rata yaitu sigma nilai yang didapatkan dari setiap elemen dibagi sigma data. Dan saya memperoleh usefulness memiliki rata-rata 4,3, yang artinya baik. Ease of use dengan rata-rata 4,2 yang berarti juga cukup baik. Cukup baik juga. Learning yang mempunyai rata-rata 4,2 yang artinya juga cukup baik. Satisfaction yang memiliki rata-rata 4,1 yang berarti cukup baik juga. Dari hasil follow up, yang pertama Nidia Marlina, mahasiswa Telkom. Di sini dia sarannya prototypingnya juga masih salah. Yang kedua ada di Nugroho, mahasiswa 1S. Di sini pada bagian interface sangat bagus, tapi tombol sign out dan ketika tombol sign out-nya ketika memencet icon kontak dan message itu tidak bisa. Yang ketiga yaitu Julia Karen Ketaren, mahasiswa Telkom juga. Di sini pada redesign kedua, operable button ketika diklik belum bisa ke halaman lain, tapi malah ke halaman home. Berdasarkan dari pengujian di atas, maka dapat saya simpulkan bahwa kelebihan redesign aplikasi Zoom yang pertama sudah memenuhi kriteria usefulness, ease of use, learning, dan satisfaction. Yang kedua, desain yang saya buat sudah cukup rapi. Yang ketiga, sangat membantu para penyandang disabilitas. Dan kekurangannya redesign aplikasi Zoom, prototypingnya masih belum sempurna, masih banyak kesalahan dalam membuat prototyping. Ini saya akan perbaiki lagi tentang prototyping. Di sini ada tampilan aplikasi Zoom di saat kita berhasil menginstal aplikasi tersebut. Saat kita klik join a meeting, di sini ada halaman yang kita harus menginputkan ID atau personal link name. Kita sebagai administratornya, dan ini ada 3 tombol yang bisa diklik sesuai dengan kemauan kita. Lalu kita join, kita menuju pada halaman interface utama, halaman interface meeting. Kita end meeting, lalu kita sign in menggunakan email dan password. Ini akan menuju pada halaman home, yang mana juga terdapat halaman chat, halaman meeting, halaman kontak. Di halaman home ini juga terdapat new meeting, di mana kita akan langsung diarahkan pada halaman interface utama. Dan di halaman schedule, ini terdapat schedule meeting yang akan kita lakukan di saat-saat tertentu. Di sini ada join a meeting, sama kayak yang tadi pertama kali kita join a meeting, langsung join aja. Kita akan menuju pada halaman utama, kita in meeting lagi. Kita sign in menggunakan SSO, di mana kita harus menginputkan domain name, lalu kita search company domain. Kalau kita tidak tahu, kita bisa
memencet ini dan kita tahu kita bisa mengeklik ini. Lalu continue, dan ini adalah halaman yang muncul saat kita sudah login. Lalu kita sign in lagi, sign in with Google. Ini kita akan langsung menuju halaman seperti tadi. Oke, kita sign in lagi. Sign in with Facebook, kita harus menginputkan ponsel atau email dan kata sandi Facebook. Lalu masuk, kita akan ada pada halaman tadi. Lalu kita sign in lagi, kita sign up free, kita akan menuju pada halaman utama redesign. Di sini ada inputan email, password, CAPTCHA, dan type the CAPTCHA. Lalu kita login, dan di sini terdapat menu home lagi. Kita akan sign out lagi, dan ini adalah tampilan aplikasinya bila kita sign out. Lalu kita Terima kasih, see you next video.